Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan administrasi publik, model. Yang pertama, pengertian pelayanan administrasi publik. Pelayanan publik dalam kategori administrasi ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pelindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk surat menyurat dan dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat seperti KK, akte kelahiran, KTP, akte pernikahan, dan lain sebagainya. B. Model proses. Model proses yang kami gunakan ialah model proses generik. Model proses generik adalah model proses yang mendefinisikan sejumlah aktivitas kerja, tindakan serta pekerjaan yang harus dilaksanakan saat produk kerja dibuat dan menghubungkan antara satu proses dan proses lainnya. Kerangka proses generik untuk rekayasa perangkat lunak didefinisikan pada 5 kerangka kegiatan. Pertama, komunikasi. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan anggota kelompok demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk digunakan sebagai dasar dari pengembangan sistem informasi. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data tersebut dapat berupa studi lapangan atau observasi, pengumpulan sumber-sumber materi atau studi pustaka, dan pencarian penelitian yang relevan. Penelitian relevan digunakan sebagai tolak ukur penulisan dan keterpaduan antara sumber-sumber materi. Kedua, perencanaan atau planning. Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan, produk kerja yang akan dihasilkan, penjadwalan kerja, dan tracking proses pengerjaan sistem. Ketiga, pemodelan atau modeling. Tahap ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan antarmuka, dan algoritma program. Keempat, konstruksi. Tahapan ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Kelima, penyebaran. Tahap akhir yaitu deployment. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. Kemudian, alur. Berikut gambaran alur DFD 0 dan DFD 1-nya. Kamus data. Arus data, informasi masyarakat, alias masyarakat. Bentuk data, surat pengajuan, arus data, data masyarakat sebagai informasi masyarakat, surat pengajuan masuk akan ada informasi dari dan data pengajuan, penjelasan, data masyarakat dibutuhkan untuk pengajuan surat, periode, ketika masyarakat akan menggunakan layanan, volumenya 50% per hari,
Struktur datanya terdiri atas item, ID masyarakat, alamat anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, ID surat pengajuan. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang D yaitu entitas dan atribut. Entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data dan data tersebut akan disimpan ke dalam tanggal data. Setiap entitas memiliki sejumlah atribut. Atribut merupakan properti atau karakteristik yang mendeskripsikan sebuah entitas. Berikut entitas dan atribut dari konsep aplikasi pelayanan kecamatan yang terdiri dari user, masyarakat, KTP, KK, akte kelahiran, akte nikah, kartu pencari kerja, surat keterangan usaha, surat kematian, surat pengantar nikah, dan surat keterangan ahli waris. Next. Yang selanjutnya, poin E, gambar IRD. Berikut merupakan gambaran IRD. Next. Poin F, tahapan praproduksi meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama penemuan ide. Tahapan ini ketika kami menemukan ide atau gagasan, membuat riset dan pembuatan sistem yang bisa memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan online dari kecamatan. Poin kedua, perencanaan. Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja, perencanaan pembuatan sistem, mengidentifikasi segala kemudahan untuk mengukur kemampuan sistem. Selanjutnya, yang C, persiapan. Tahap ini meliputi persiapan bahan-bahan untuk pembuatan sistem. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk merancang aplikasi administrasi kecamatan, yaitu nama komputer Asus, OS, Windows 10, sistem model X441NA, BIOS X441NA 306, prosesor Intel Celeron, CPU N3350, memori 4 GB, DirectX version 12. Selanjutnya bahan yang diperlukan untuk rancangan sistem aplikasi pelayanan online kecamatan, yaitu aplikasi Figma dan diagram net. Yang G, poin G, produksi. Flowchart sistem adalah suatu diagram yang menggambarkan secara fisik tahapan proses kerja sebuah sistem. Proses yang digambarkan hanyalah bentuknya umum saja. Bagian ini dirancang sebagai berikut. Pemohon memulai aplikasi. Tahapan selanjutnya registrasi akun, verifikasi login, pilih jenis pengurusan, entry data, permohonan, terima notifikasi, selesai, ambil berkas, selesai. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator.